Halo guys, balik lagi di channel Pak Dirut. Jadi hari ini gua mau melanjutkan salah satu janji gua kali ya di video sebelumnya yang terkait dengan baiknya memilih kerja dulu atau kuliah dulu. Nah, di situ gua sampaikan kenapa sih perusahaan itu memberikan batas maksimal umur dan minimal umur terhadap calon pekerjanya ya. Oke, kita bahas bersama. Oke guys, nah jadi kalau teman-teman lihat di beberapa lowongan pekerjaan itu biasanya ada batas maksimal umur. Kalau minimal umur itu secara umum memang diatur minimal dia punya KTP ya 17 tahun itu dianggap sudah masuk usia dewasa. Nah itu biasanya sih tidak dituliskan kalau di lamaran pekerjaan. Kebanyakan yang dituliskan itu adalah maksimal umur. Berbagai macam, ada yang 20, jarang sih 20 ya, ada yang 23, 24, 25, mungkin 30, itu tergantung daripada lowongan yang dibuka. Nah, bagi teman-teman yang bertanya kenapa sih kok dibatasin, nah di sini guys gua mau sharing karena sedikit banyaknya gue pernah bekerja sebagai HRD dan gue cukup paham kenapa perusahaan itu memberikan batasan umur. Jadi jangan skip video ini ya guys. Nah yang pertama teman-teman harus tahu ya bahwa di dalam pekerjaan itu ada yang namanya gaji pokok. Ini kita masuk ke tahap awal dulu. Nah gaji pokok itu ada berbagai macam jenis ya, ada yang namanya UMR, ada yang namanya UMK, ada yang namanya UMSK, tergantung daripada jenis perusahaan dan domisili perusahaan itu berada. Biasanya kalau perusahaan yang memasuki sektor-sektor tertentu seperti otomotif, makanan yang memang memenuhi kriteria daripada UMSK, maka ia akan menerapkan gaji sesuai dengan UMSK. Nah, kadang-kadang memang ini sempat jadi polemik. Perusahaan ini berada di satu kawasan yang sama, berada sebelah-sebelahan mungkin, tapi gaji pokok bisa beda guys. Karena yang satu mungkin otomotif, yang satu mungkin makanan. Biasanya memang makanan ini di bawah daripada otomotif. Ini waktu lalu gue masih sebagai HRD sempat jadi polemik, karena memang biasanya kan satu kawasan itu sama, tapi karena ada aturan itu, jadi setiap perusahaan di kawasan tertentu walaupun satu tempat itu bisa berbeda, yaitu karena ada UMK, UMSK, dan UMR ya. Kalau UMK ini biasanya sama sih, nggak beda jauh sama UMR, tapi kalau UMK ini kan dia upah minimum kota atau kabupaten. Kalau regional ini mungkin yang lebih luas gitu ya. Nah, dalam penerapan angka di komponen gaji UMR, UMSK, dan UMK tadi itu dia mengikuti daripada KHL ya guys. KHL itu apa? Ini KHL itu adalah kebutuhan hidup layak guys. Ini gua nyari di Google ya. Di dalam KHL ini itu ada rumusan atau ada standar yang sudah ditetapkan di dalam aturan kementerian ya guys. Di sini gue akan share supaya teman-teman tahu dari mana sih dasarnya pemerintah itu menetapkan nilai yang ada di UMR tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian KHL, cara membaca kolomnya itu begini. Nah, ini berdasarkan aturan tersebut, jadi untuk menghitung kebutuhan daripada si orang ini dalam sebulan itu menggunakan metode seperti ini guys. Jadi ini bisa teman-teman cari ya di Google, gua hanya membacakan. Jadi untuk asumsi daripada aturan ini adalah di sini ada yang pertama itu ada untuk konsumsi beras itu sebesar 10 kilo. Ini mungkin sebulan harusnya ya. Nah, lalu daging itu 0,75, ikan segar 1,2 kg, telur ayam 1 kg, kacang ya, susu, gula, minyak, sayuran, buah-buahan ini termasuk sudah ditulis di sini guys. Lalu berikutnya ada sandang pakaian. Nah, di sini ada celana pendek atau rok sebesar 6/12 potong ya. Itu berarti mungkin
hampir setengah lusin ya, 1 bulan itu kebutuhannya. Ada celana pendek, ikat pinggang ya, lalu sampai ke sendal jepit, sampai peci itu dihitung nih guys di sini ya. Lalu ada papan atau perumahan. Nah di sini ada komponen sewa kamar untuk KHL 1 bulan ya. Ada dipan dihitung juga, ada kasur, ada sapu, ada gelas minum, ada ceret, gayung sampai dihitung guys. Nah, lalu pendidikan ya. Pendidikan bisa lihat, teman-teman lihat juga. Di sini ada bacaan atau ballpoint, pensil itu dihitung dalam komponen KHL ini. Dan berikutnya ada kesehatan. Kesehatan ini ada pasta gigi, sabun mandi, sikat gigi, sampo, sisir, itu sampai dihitung ke KHL ini. Lalu berikutnya ada transportasi dengan perhitungan transportasi kerja dan lainnya angkutan umum 30 hari PP. Nah, gue nggak tahu nih 30 hari PP ini pakai apa ya? Apa pakai angkot, apa pakai ojol ya, atau pakai bensin yang dia pakai setiap hari naik kendaraan pribadi gitu ya. Nah, lalu yang terakhir ada rekreasi dan tabungan. Bahkan di sini pun sudah dimasukkan perhitungan untuk rekreasi dan tabungan. Dan ini itu menjadi acuan guys terhadap pemerintah daerah untuk menetapkan KHL ya. Dan juga bisa menjadi acuan terhadap HRD perusahaan untuk menghitung upah karyawan itu, karena bisa saja HRD itu memberikan upah di atas daripada UMK yang ada. Itu banyak perusahaan-perusahaan yang gajinya mungkin lebih, bisa 1,5 kali, 1,5 kali, bahkan lebih daripada UMK. Nah, tapi kita nggak berbicara ke sana, ini hanya acuan. Tapi yang jelas ini nanti perhitungan di pasar. Mungkin biasanya menghitung adalah BPS ya, Badan Pusat Statistik, atau badan tertentu yang menghitung itu, karena kan di situ nanti akan dimasukkan yang namanya inflasi ya guys. Jadi bisa saja di tahun lalu dengan tahun ini item barang ada di situ itu sudah naik gitu. Nah, kembali ke tadi, apa hubungannya dengan batasan umur? Jadi misalkan ya guys, tahunnya 2026 itu UMK tertinggi itu ada di Bekasi sekitar 5,9 atau UMR-nya 5,9. Dan teman-teman harus tahu, UMK dan KHL ini itu adalah perhitungan satu jiwa guys. Ya. Bukan satu keluarga, satu jiwa. Nah, apa kaitannya dengan kok batasan umur itu dibatasi? Nah, begini guys. Jadi, kalau perhitungan ini untuk satu jiwa, teman-teman bisa bayangkan ketika hitungan ini digunakan oleh orang yang sudah punya pasangan, ditambah lagi dengan orang yang udah punya anak 1, 2, atau bahkan 3, belum ditambah lagi dengan mungkin dia menanggung orang tuanya, adiknya, ya. Kira-kira menurut teman-teman cukup nggak? Nah, misalkan nggak cukup, maka ketika orang itu sudah nggak fokus dengan pekerjaannya, dia akan mencari sampingan. Sampingan ini mungkin dia setelah bekerja itu berdagang, atau mungkin dia ojek online, atau mungkin dia mengajar. Nah, ini potensi membuat mungkin fisik dia itu akan berbeda ketika bekerja esok hari. Bisa dia kelelahan sehingga nggak fokus. Yang bahaya adalah ketika si orang ini nggak fokus, dia bisa menyebabkan yang namanya kecelakaan kerja. Nah, jadi kenapa sih kok perusahaan itu menetapkan umur daripada calon karyawan itu segitu? Karena biasa rata-rata orang Indonesia itu menikah di usia 20-an ya guys. Mungkin 24, 25, 26. Nah, mereka ambil di batas itu supaya apa? Supaya karyawan yang masuk ini posisinya masih single ya guys. Jadi ia masih fokus dengan pekerjaannya tanpa dibebani dengan tambahan-tambahan untuk mungkin di rumahnya bayar sekolah adiknya, bayar sekolah anaknya gitu ya. Ya, apakah ini salah? Ya tidak. Tapi most perusahaan itu akan membatasi umur tersebut supaya tadi yang gue sampaikan. Nah, nanti ketika misalnya si orang ini masuk usia 20, ia kontrak 3 tahun, di 2023 perusahaan akan melihat anak ini apakah menikah, apakah dia masih single ya. Itu mungkin menjadi pandangan ke-3 atau ke-4 ya guys. Yang pertama jelas perusahaan akan melihat daripada kemampuan si anak ini. Nah, jadi tips dari gua adalah
ini kan tidak bisa kita rubah karena memang aturan ini terbit dari negara ya. Kita hanya menjalankan. Nah, supaya teman-teman masih bisa bertahan walaupun teman-teman mungkin menikah, punya anak, ataupun mungkin teman-teman punya tanggungan rumah, kendaraan. Nah, teman-teman harus meningkatkan kemampuan teman-teman di antara pekerja yang lainnya. Ini penting ya. Peningkatan skill. Peningkatan skill ini bisa ada dua. Ada hard skill, ada soft skill. Nanti akan kita bahas di video lain, tapi di sini gue mau menekankan bagaimana pentingnya teman-teman itu meningkatkan nilai diri kita. Supaya apa? Jadi walaupun perusahaan melihat, wah nih karyawan saya ini bebannya udah mulai beda nih dibandingkan dengan dia masuk awal dulu, masih bujang, masih gadis ya, masih fokus. Sekarang mungkin udah menikah, tapi karena si anak ini punya kemampuan yang tidak dimiliki kebanyakan karyawan ada di situ, maka perusahaan tetap memakainya dengan mungkin perpanjangan kontrak atau mungkin diangkat jadi karyawan tetap ya. Nah, jadi teman-teman sudah tahu bahwa UMK, UMR, dan UMSK ini adalah hitungan satu jiwa, maka teman-teman harus sudah mempersiapkan diri ketika nanti teman-teman sudah punya keluarga untuk bersaing dengan generasi-generasi muda agar tetap masih lanjut di perusahaan tersebut ya guys. Jadi ini yang gue tahu dan gue pernah jalani sebagai HRD saat itu, karena perusahaan itu dibalik daripada kemampuan, perusahaan juga menilai psikologis daripada si karyawan ini ya. Banyak sekali kejadian kesalahan kerja itu karena karyawan itu biasanya nggak fokus, dia mengantuk, dia memikirkan sesuatu sehingga ia abai terhadap safety awareness yang ada di perusahaan tersebut, sehingga terjadilah yang namanya kecelakaan kerja. Jadi ini gambaran buat teman-teman kenapa sih kok perusahaan itu menetapkan batasan umur. Mungkin kalau yang batasan umur 30 ya itu sudah ke arah manajerial dan skill yang di luar daripada pengoperasian sesuatu mesin. Jadi makanya umurnya lebih tinggi batasannya dibanding dengan teman-teman yang kebanyakan untuk operator atau staff ya. Kalau ada yang kurang mohon dikoreksi aja guys di komen. Nanti akan kita revisi atau kita perbaiki di kemudian hari. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Semoga juga teman-teman yang saat ini sedang mencari kerja bisa segera mendapatkan pekerjaan yang teman-teman inginkan, yang usaha bisa menjadi lebih maju ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe ya.